teman pemilih, apa kabar? Jumpa dengan saya Widya di podcast KPU Jateng. Hari ini adalah hari yang sangat spesial di mana kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah anggota KPU Jateng yang digadang-gadang sangat kece seperti itu. Siapa beliau? Beliau adalah Bapak Muslim Aisyah. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Widya. Apa kabar Bapak? Baik. Sangat kece hari ini. Ya, kita harus tetap berpenampilan baik ya, supaya masyarakat yang nanti dilayani oleh KPU tetap senang gitu. Harus ya Pak ya. Yeah. Walaupun pekerjaan menjelang tahapan ini makin padat, tetap harus jaga penampilan ya Pak ya. Dan betul. Itu kan bagian konsep pelayanan kan. Betul. Baik Bapak, sekarang kan menjelang pemilu serentak 2024, tahapan itu kan mulai padat ya Pak ya. Dan sekarang KPU menginjak pada tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih atau biasa yang disebut coklit gitu teman pemilih. Nah Pak, pada tahapan ini Pak, bagaimana menciptakan coklit yang baik dan benar gitu Pak? Ya, yang pertama saya harus sampaikan ya, hari ini itu ada 2 tahapan pokok yang sedang berjalan. Jadi ada tahapan verpak untuk calon DPD yang sudah memasuki teman-teman kabupaten kota untuk melaksanakan verifikasi faktual ke lapangan. Itu yang pertama, dan ini akan melibatkan masyarakat. Kemudian yang kedua, dan ini saya kira juga tahapan yang sangat penting, itu tahapan pendaftaran pemilih, tapi di lapangannya sudah mulai petugas datang ke rumah-rumah untuk melakukan coklit. Nah, 2 tahapan ini adalah tahapan pokok gitu ya, yang berjalan dan melibatkan masyarakat juga. Di samping itu tahapan yang sudah dimulai sejak awal tapi ini berlangsung terus-menerus gitu ya. Itu adalah tahapan sosialisasi dan dalam rangka melimpatkan partisipasi. Termasuk kita jumpa di acara ini juga bagian dari kegiatan sosialisasi ya. Yang ini secara terus-menerus akan dilakukan oleh KPU baik dalam situasi seperti ini, misalnya kita podcast di sini, dan juga sosialisasi yang langsung kepada masyarakat. Nah, disinggung soal tahapan coklit, ini kalau nggak salah sudah memasuki hari ke-4 ya. Kalau kita coklitnya itu dimulai tanggal 12 kemarin. Ini sudah tanggal 15 gitu ya. Jadi berapa hari itu perjalanan ini? 12, 13, 14, 15 ya, kira-kira 4 hari. Artinya sudah ada kegiatan di lapangan dan ini berlangsung secara serentak ya di tiap rumah. Kalau kita skalanya Jawa Tengah itu seluruh bagian di Jawa Tengah ini ada petugas-petugas yang sudah datang ke rumah-rumah untuk melakukan yang disebut coklit. Coklit itu pencocokan dan penelitian. Jadi kita nggak pure datang ke rumah mendaftar ya, daftarin pemilih, tapi kita sudah punya bahan data yang kemudian kita datang ke rumah itu untuk mencocokkan. Nah, karena mencocokkan itu ada situasi yang kemudian kita temu, misalnya yang sudah sesuai berarti itu kita hasil penelitiannya gitu ya, itu udah cocok. Kalau kemudian nggak sesuai kita sesuaikan, atau bahkan kita menemukan orang-orang baru yang tidak ada di bahan data kita. Nah, itu yang kemudian nanti kita catat sebagai potensial pemilih yang nanti akan kita masukkan sebagai data pemilih kita untuk proses pemilu yang akan datang. Artinya nanti petugasnya itu datang ke ke rumah-rumah. Ke rumah-rumah gitu ya Pak ya, atau ke RT gitu ya Pak? Iya, ada proses ya yang kemudian secara mekanistik yang diatur oleh kita itu memang pertama mendatangi Pak RT, bagian dari koordinasi, karena Pak RT kan dianggap orang yang paling menguasai wilayah gitu ya. Jadi sambil berkoordinasi kemudian memperkenalkan kepada Pak RT bahwa sekarang tahapannya melalui proses coklit, kemudian mendapatkan info-info dari Pak RT. Info itu yang kemudian dijadikan bagian dari informasi oleh petugas untuk datang ke rumah. Dan tentu saja kalau dilihat dari prosesnya itu tidak ada rumah yang nggak dikunjungi, karena itu harus
harus dilakukan. Yang kedua, tahapan coklit ini kan diketahui banyak orang ya, apalagi KPU bikin strategi bahwa coklit ini harus menggaung. Artinya semua orang itu kemudian diharapkan terlibat, tahu, kalau tahu nanti didatangi, masyarakat itu ada di rumah gitu ya. Kalaupun nggak tahu, misalnya itu dia bisa mendorong orang lain atau memberitahukan kepada orang lain untuk diinformasikan bahwa KPU sedang menjalani proses coklit ini. Baik Bapak, jadi kan ini nanti Pantarlih itu datang ke rumah atau ke RW untuk berkoordinasi terkait coklit itu sendiri Pak ya. Itu mungkin teman pemilih di rumah masih banyak yang belum tahu nih Pak, kira-kira mereka itu melakukan coklit itu berapa lama ya Pak ya? Kan tadi kan hanya tadi kan Bapak jelaskan bahwa 12 Februari kita mulai coklit. Nah, diakhiri tanggal berapa ya Pak kira-kira? 14 Maret ya, jadi kalau dihitung dari situ ya hampir 1 bulan lebih ya kalau hitungnya ke situ ya. Jadi kalau 1 bulan itu berarti 30 hari ya, 12 Februari sampai 14 Maret. Kalau 30 hari itu hitungannya 12 sampai 12 ya, hanya ada tambahan 2 hari. Tapi sebenarnya bukan persoalan hari ini ya, karena juga secara real teman-teman sebenarnya mendatanginya ini kan karena disesuaikan dengan tugas Pantarlih yang hanya berada di lingkup 1 TPS. Nah, 1 TPS itu paling banyak 300 pemilih ya. Jadi kalau 300 pemilih katakanlah sehari dapat 10 atau 20 itu sudah bisa dihitung berapa sampai selesai 1 TPS dijangkau, dikunjungi gitu ya, sehingga masih ada banyak sisa hari yang itu digunakan untuk melakukan proses evaluasi, mencermati lagi, barangkali juga pemilih nggak langsung didatangi ke rumah ketemu gitu, jadi bisa digunakan untuk kembali mendatangi atas informasi yang kemudian diterima. Oh, ini orangnya baru bekerja misalnya gitu, dan kita kan di lapangannya ternyata nggak seperti yang kita bayangkan. Jadi waktu sehari gitu ya, belum tentu didatangin pagi itu udah langsung ketemu pemilih di rumah, karena faktanya pemilih-pemilih pagi harinya itu pergi bekerja, sehingga harus kemudian berpikir oh nggak perlu pagi, ini harus siang atau bahkan sore. Kadang-kadang teman-teman juga waktunya malam gitu. Nah, 30 hari yang kita gunakan itu sebenarnya waktu yang cukup longgar, tetapi di lapangannya harus kita menselesaikan. Dan itu harus kelar ya. Dan setiap petugas itu bekerja merampungkan di lingkungan 1 TPS. TPS-nya itu tidak lebih dari 300 ya. Kemudian di antara 300 itu kan ketemunya kepala keluarga, artinya keluarga-keluarga itu tergantung nanti satu rumah itu berapa anggota keluarga ya. Kalau satu rumah itu 2 keluarga, artinya sekali datang ke rumah itu udah ketemu 2 keluarga misalnya, di dalamnya sudah banyak pemilih gitu. Nah, ngomong-ngomong seperti ini, Widya udah dicoklit belum? Coklit, kalau saya sendiri belum, tapi ya? RT saya depan rumah saya sudah Pak. Kemarin sudah, Widya belum. Widya belum. Belum barangkali karena bekerja itu ya. Betul, karena kesibukan di rumah itu kosong, jadi mungkin petugas Pantarlihnya belum sempat menemui saya gitu. Nah Bapak, ini kan tadi dijelaskan Bapak kendala di lapangan, bagaimana Pantarlih itu bekerja seperti Pak. Lalu dari sisi KPU sendiri Pak, bagaimana KPU berkoordinasi dengan instansi terkait Pak terkait data pemilih ini agar nantinya Pantarlih itu bekerja juga tidak database-nya itu benar-benar akurat gitu loh Pak. Kalau kita lihat sebenarnya kerja-kerja KPU ya di setiap tahapan ini hampir kolosal ya. Kolosal itu artinya melibatkan banyak orang. Maka pendataan pemilih ini melalui coklit ya,
yang nanti itu menghasilkan salah satu komponen penting pemilu, karena kalau nggak ada pemilih kan nggak ada yang nggak ada yang milih, nggak ada yang coblos gitu. Maka ini juga tahapan ini harus dilakukan satu strategi yang bisa menjangkau semuanya. Tadi Mbak Widya misalnya bertanya soal bagaimana strateginya. Koordinasi itu pasti harus dilakukan, karena begitu kita ngomong pemilih itu banyak komponen yang terlibat. Misalnya daftar pemilih ini berkaitan dengan kependudukan. Kemudian itu ada dinas instansi yang bertanggung jawab soal ini. Makanya kita berkondisi sama Disduk Capil yang menangani ini. Kemudian kita bicara kewilayahan ya. Ada kecamatan, ada desa, bahkan RT RW. Maka kita harus ketemu sama pemangku pengurusan di tingkat ini, Pak Camat, Kepala Desa, Lurah, RT RW. Itu bagian yang kemudian kita strategi supaya gerak kolosal ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita lakukan. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua, kita tahu daftar pemilih ini menjadi bagian yang sewaktu-waktu menyimpan persoalan. Karena itu kemarin yang ada semacam gerakan coklit serentak ya, menemui tokoh-tokoh terkemuka di masyarakat. Itu bagian dari cara kita untuk bahwa masyarakat, ini loh tahapan yang paling penting sudah dilakukan dan tokoh-tokoh itu dipastikan terdaftar. Jadi kalau lihat dari situ, tokoh-tokoh penting itu dipastikan terdaftar. Ketika gerakan coklit itu kita sekaligus memberitahu, nanti diikuti tokoh-tokoh yang punya potensi. Kalau nggak terdaftar tuh aneh. Masa sih kepala desa nggak terdaftar gitu ya? Masa sih ketua partai nggak terdaftar? Nah kalau yang nggak terdaftar ketua partai itu malah berbahaya, karena mereka ketua partai, mereka nanti calon, mereka punya konstituen, kok dia nggak terdaftar. Maka bagian dari strategi berikutnya itu memastikan tokoh-tokoh ini, tokoh partai, pengurus partai, tokoh masyarakat, keagamaan itu harus masuk. Ini sasaran yang menjadi bagian strategi. Setelah ini kelar gitu ya, dipastikan tadi koordinasi juga terkait dengan mereka. Nanti masyarakat secara umum yang datang ke rumah-rumah gitu, meskipun kita nggak mungkin bisa ketemu satu persatu, karena faktanya yang kita ketemu itu satu rumah mungkin ibunya, bukan kepala keluarga ya, karena bapaknya kerja. Kalau kepala keluarga itu sesuatu yang memang mesti kita harus temui. Tapi kalau ibunya, ini kan informasi yang kita dapatkan dari ibunya. Anaknya sekolah, anaknya bekerja, bahkan ada saudara yang masih dalam satu kakak itu bekerja di luar daerah. Itu harus kita guide sebagai bagian dari proses yang kita lakukan di sini. Kalau masyarakat biasa ini sudah, nanti masyarakat rentan. Masyarakat rentan itu adalah masyarakat yang secara sosial itu nggak dapat perhatian lebih. Misalnya kalau kita di Kota Semarang ini kan ada masyarakat yang hidupnya di pinggiran gitu ya, di bawah-bawah jembatan, dia rumahnya itu nggak jelas, nggak banyak perhatian. Itu harus kita sasar juga, pastikan. Di kota-kota Semarang ini juga kita menemukan banyak orang yang kos. Jangan bicara kos ya nanti. Enggak, mahasiswa, untuk menyebut mahasiswa misalnya orang yang bekerja ngekos, itu juga kita harus pastikan minimal informasi tentang ini sampai kepada mereka. Gitu. Inilah masyarakat rentan yang saya maksud dan juga harus menjadi perhatian khusus. Ada banyak ya, perempuan, disabilitas, kemudian pemilih-pemilih yang karena proyek tertentu dia harus pindah gitu, misalnya proyek tol atau proyek pembangunan gedung dan sebagainya. Itu harus kita perhatikan sebagai bagian dari memastikan mereka terlayani gitu. Setelah semua terjangkau gitu, kemudian nanti kita lihat apakah semua gitu ya sudah mencukupi apa enggak di dalam proses coklit yang kita lakukan. Nah, kita meyakini pada situasi seperti ini itu ada problem yang kita agak sulit, misalnya ya, orang yang sudah bertahun-tahun nggak berada di rumah karena berada di luar daerah, tetapi secara administratif itu dia masih penduduk di situ. Itu yang kadang-kadang kita itu harus berpikir ke depannya. Secara administratif harus didata sebagai pemilih, tetapi kita sudah punya satu informasi bahwa belum tentu yang bersangkutan nanti pada saat
pemilu itu digelar pulang. Nah, pada situasi inilah yang harus kita pikir lebih lanjut. Nanti mereka milih di mana? Pulang ke sini atau tetap di sana? Kalau tetap di sana itu kita harus pastikan kan, karena dia nggak bisa milih di sana kalau daftar pemilihnya nggak kita pastikan di sini, karena faktanya masih di sini. Nah, itu yang hari ini menjadi bagian beban KPU, terutama teman-teman yang sedang bertugas di lapangan untuk menjangkau informasi itu semua. Berarti KPU tuh betul-betul memikirkan pemetaan data pemilih tersebut ya Pak ya, benar-benar dipilah-pilah nih mana yang harus diprioritaskan gitu ya Pak ya, atau informasi tentang pemilih itu sendiri harus benar-benar tersampaikan. Nah, kayaknya kalau dari ceritanya Bapak nih ya Pak, sepertinya data pemilih ini menjadi tolak ukur suksesnya pemilu ya Pak ya? Ini kan kerja-kerja KPU ya, yang sangat dekat dengan ukuran profesionalisme KPU misalnya. Yang kedua juga menyangkut prinsip pemilu yang ada di tahapan ini. Misalnya bahwa tahapan pemutahiran data pemilih itu harus memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih nggak terdaftar. Kalau ada satu orang pun nggak terdaftar, itu mempengaruhi kerja-kerja KPU. Loh, kok ada masyarakat yang belum terdaftar? Gimana nih KPU gitu? Satu itu. Yang kedua, bagian dari prinsip pemutahiran data pemilih ini tidak boleh seorang widya misalnya gitu ya, itu terdaftar lebih dari sekali. Oh, di TPS ini ada widya, di TPS berikutnya ada widya. Kalau itu terjadi itu bukan siapa-siapa yang salah, pasti yang salah itu KPU. Sudah tahu widya itu satu orang, kenapa di data lebih dari sekali gitu. Nah, kalau mungkin publik nggak sampai melihat bagaimana kinerja kita ya, datang ke rumah-rumah, minta informasi, koordinasi kepada semua pihak, bahkan di titik tertentu ada situasi yang di luar kuasa kita. Misalnya ada dua KTP yang merujuk pada satu orang yang sama misalnya, tetapi administrasinya itu dua misalnya, dan itu di lapangan sering kita jumpai. Nah, kalau itu kemudian imbasnya di data pemilih kita, yang orang menyebutnya data pemilih kita itu nggak akurat gitu ya, itu juga tetap aja penilaian orang itu ada di kita, karena kitalah yang menyusun itu gitu. Nah, di situasi seperti inilah ujian kerja-kerja KPU ya, profesionalisme gitu ya, kemudian kesempurnaan, karena ada prinsip di pendaftaran pemilih ini yang orang-orang itu kemudian menyebutnya kita nggak boleh salah. Misalnya data pemilih ini harus komprehensif. Komprehensif itu semua, nggak boleh ada yang kelewatan gitu ya. Yang kedua, data pemilih ini harus mutakhir. Mutakhir itu adalah yang paling akhir. Nah, kalau widya hari ini jam ini masuk di data, itu artinya widya masuk di data dalam skala mutakhir. Nah, padahal saat ini misalnya, nah itu ukuran saat ini itu ukuran nanti pemilu gitu. Padahal ini bertentangan dengan jarak ya Pak ya, waktu ya. Iya, ini bertentangan dengan dinamika kependudukan. Misalnya hari ini di data masuk, besok tiba-tiba meninggal. Itu kan, tapi bukan saya Pak yang meninggal. Iya, makanya saya nggak bilang widya ya. Artinya ada yang meninggal, bukan widya ya. Tadi widya hanya untuk mengatakan bahwa hari ini di data itu menggambarkan kemutakhiran gitu. Nah, sementara kita nggak bisa membatasi ya, mengkontrol orang yang katakanlah nggak usah meninggal deh, kalau meninggal itu kita berhubungan sama kekuasaan Tuhan gitu ya, yang masih berhubungan sama kekuasaan manusia misalnya, dia pindah jadi widya nih ya, contohnya ke widya lagi ya, hari ini di data menjadi pemilih di Jawa Tengah, besok tiba-tiba karena sesuatu hal harus pindah ke Jakarta misalnya, itu kan nggak bisa kita kontrol. Nah, artinya apa? Widya yang pindah ke Jakarta itu sudah mempengaruhi validitas, akurasi daftar pemilih yang kita susun. Tadi komprehensi, mutakhir. Nah, situasi widya yang tadi pindah, yang kemudian kita nggak proses, hanya data kita nggak akurat. Nah, akurat itulah prinsip pemutahiran data pemilih yang berikutnya. Komprehensif,
kemudian mutakhir dan akurat. Nah, ini kan tantangan. Padahal kalau selama pemilu, kalau kita lihat itu DPT ditetapkan itu jaraknya masih cukup jauh dengan proses pemilu. Hari ini ditetapkan jumlahnya katakanlah 100.000 gitu ya. Nah, menuju ke pemilu 100.000 ini sudah ada yang pindah, sudah ada yang meninggal, sudah ada yang nggak memenuhi syarat lagi. Misalnya tiba-tiba mereka dinyatakan oleh dokter punya gangguan jiwa misalnya. Kan itu nggak memenuhi syarat lagi. Artinya menuju pemilu itu data kita sudah terkurangi dengan situasi kependudukan yang nggak bisa kita kontrol. Itu bebannya. Seru ya Pak? Ya, seru nih ngomongin data pemilih ya, makanya nggak heran kalau data pemilih ini selalu aja dijadikan pijakan orang untuk mempertanyakan proses pemilu, hasil pemilu. Oh, data pemilihnya kok begini dan begitu gitu. Nah, karena itu kan kita balik ya strategi yang selama ini dipakai KPU. Kalau dulu sepi kegiatan ini kita udah buat rame. Buat rame artinya ramenya duluan gitu. Besok biar nggak ada keramaian menyangkut data pemilih ini. Mudah-mudahan ini berhasil lah yang dilakukan oleh KPU besok begitu. Terakhir Bapak, ini kan petugas Pantarlih kan ini lagi ke rumah-rumah ya Pak ya. Mungkin ada teman-teman pemilih yang nggak tahu kalau itu petugas Pantarlih. Nah, apa aja sih Pak yang harus disiapkan masyarakat atau warga ketika Pantarlih itu datang ke rumah Pak? Ya, saya kira mudah dikenali ya karena petugas kita itu kita lengkapi semacam identitas dia sebagai petugas ya. Pantarlih itu dia pakai seragam khusus, seragamnya kebetulan rompi ya. Mungkin memang di daerah-daerah tertentu seragam rompi pakai topi mungkin ini sesuatu yang dianggap asing gitu, nggak familiar gitu ya. Nah, dalam kaitannya kayak gini, masyarakat saya kira begitu lihat ada seragam yang seperti itu, udah itu mana yang ada itu adalah petugas. Dan kita juga harus dorong petugas-petugas kita itu jangan berpenampilan seram lah gitu ya. Sudah pakai rompi yang oleh masyarakat itu kelihatan berbeda, tetapi berpenampilan seram itu nggak kita inginkan gitu ya. Jadi dari sisi petugas kita berpenampilan aja yang ramah, bersahaja gitu. Kalau memang dia memasuki di tempat yang asing ya dia harus memperkenalkan diri supaya terbangun kepercayaan. Setelah itu sampaikanlah maksudnya gitu. Memang sangat variatif ya. Itu tidak hanya terjadi di daerah-daerah yang di pinggiran terpencil, misalnya daerah pegunungan, nggaknya terjadi di situ. Di daerah perkotaan juga sangat mungkin karena perkotaan itu kan mengenal sekitarnya juga belum tentu ya, sehingga kehadiran orang yang mencoba masuk ke rumah itu masih ada gap. Nah, ini tantangan, tapi saya kira itu bisa diimbangi dengan keberanian, keyakinan bahwa tugasnya ini kalaupun awal-awal misalnya terjadi kesalahpahaman itu dicoba lagi. Yang penting kita menunjukkan keramahan, kebersahajaan, menyampaikan tugas bahwa dia melakukan proses pendataan coklit yang hari ini dilakukan. Ya kalau 1-2 kali waktunya masih cukup, itu masih bisa lah dijadikan bagian cara petugas Pantarlih ini untuk menyempurnakan tugasnya di lapangan. Dan masyarakat kan sebenarnya sepanjang informasi kita didapat, diketahui, entah itu melalui media, apalagi media medsos juga KPU sangat gencar ya, atau melalui tadi Pak RT yang sudah kita koordinasikan gitu ya, dibantu Pak RW dan kepala desa. Saya kira itu menjadi sarana untuk membuat masyarakat itu mengerti dan kemudian welcome terhadap kedatangan kita ke rumah untuk melakukan tugas ini. Dan saya yakin proses itu akan berhasil sepanjang petugas kita itu juga melakukan hal yang sama seperti yang tadi saya sampaikan. Amin. Semoga proses coklit ini berjalan lancar ya Pak ya, sampai dengan didapatkannya data yang akurat gitu ya Pak ya. Itu maksud kita di dalam tahapan yang sekarang sedang berjalan ini.
Ya, baik Bapak. Terima kasih banyak Sama-sama. Bapak atas waktunya udah Ya. mau mampir di podcast KPU Jateng. Iyalah, ini kan bagian tugas yang harus Iya. kita lakukan. Mudah-mudahan ini bisa jalan terus loh ya. Amin, gitu. amin. Nanti ke depan Bapak harus kembali lagi. Iya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dengan mungkin tema yang lebih Lain. menarik ya Pak ya. Iya. Betul. Saya kira akan banyak diskusi ya kalau ini, supaya kegiatan seperti ini juga sekaligus mengawal ya. Karena ini panjang tadi 30 hari ya, 1 bulan lebih, supaya proses coklit yang sedang berjalan lama 1 bulan ini bisa dikawal dengan diskusi-diskusi semacam ini. Barangkali orang secara nggak sengaja lihat ini tayangan ini ke publik, itu sekaligus mengingatkan, oh ya ini ada proses yang berjalan, sehingga secara nggak langsung kegiatan sosialisasi melalui podcast kayak gini yang oleh KPU Provinsi dinamain podcast ya, Iya. cakep banget nih namanya, itu bisa sekaligus berfungsi mengawal, mendampingi, kemudian mengevaluasi proses yang berjalan. Iya. Mudah-mudahan itu yang nanti terjadi di kegiatan Siap, kita. Bapak. Baik teman pemilih, itu banyak sekali ya ilmu yang kita dapat dari Pak Muslim Aisa terkait dengan bagaimana coklit yang sedang berjalan, lalu bagaimana akurasi data pemilih yang dilakukan oleh KPU, kendalanya apa saja. Nah, nanti kita ketemu lagi di podcast selanjutnya, mungkin dengan tamu yang lebih istimewa lagi atau dengan tema yang lebih menarik lagi gitu ya Pak ya. Iya, Tapi Pak Muslim Aisa ini adalah salah satu anggota yang sangat bagaimana ya? Kalau untuk saya beliau adalah Bapak Boleh diketahui publik loh ya. Bapak istimewa seperti itu. Sampai ketemu lagi di podcast KPU Jateng Iya. selanjutnya. Sampai jumpa teman pemilih.